apa yang penting kadonya. Ada yang mau menyaksikan kesaksian, memberikan kesaksian? Evi. Kalau tidak ada, saya mengundang untuk memberikan persembahan. Tolong tugas persembahan buka dulu ya. Mari kita menyaksikan apa diberkati Tuhan. Iya.
yang selalu menyertai pada kehidupan kami semua. Jadikan kami Tuhan boleh menjadi anak yang senantiasa berseru, berserah hanya berharap hanya kepada kekuatan kuat dan katakan melahirkan oleh karena kekuatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami Tuhan sudah memberikan korban persembahan. Oh ya Tuhan, berkati terus dengan janji. Kami percaya kuasa-Mu yang sangat menyertai pada kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hanya di dalam kasih dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Dengan doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan yang Yesus nama kami. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, puji Tuhan. Haleluya. Wah, ini banyak kali. Saya belum bilang keluar tadi dikira sedikit beneran. Ini banyak. Banyak ya? Itu anak-anak tadi udah banyak tuh. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita merasa bahagia karena ada di dalam rumah Tuhan. Kalau kemarin saya pergi ke Cirebon karena dapat undangan dari apa itu ya, BWK ya. Jadi ada satu acara, katanya kita breakfast with king. Jadi kita sarapan pagi bersama raja. Saya pikir benar bersama raja, katanya maksudnya itu kita diundang hamba-hamba Tuhan berapa wilayah kabupaten ya, hampir 175 orang. Banyak, ternyata kalau undangan makan lebih banyak ya daripada undangan doa. Kalau saya undangan JDS paling 20, kabupaten Indramayu itu paling banyak itu 20. Tapi kalau undangan makan 175. Apalagi makannya di restoran dan peralatannya mewah, makanannya enak, akeh sih tekak. Orang bayar kan gratis. Ya, ada door prize-nya lagi. Ya, ternyata kemarin jam 9 kita sarapan pagi jam 9, terus setelah itu apa acaranya saya tidak tahu tadinya gimana ceritanya. Ternyata ini satu momen di mana hamba-hamba Tuhan dikumpulkan untuk sama-sama berdoa. Cuma begitu dari seluruh gereja-gereja yang ada. Sok yang mau gereja apa aja datang. Pokoknya datang ke situ, makan gratis, kita berdoa bersama, kita menyembah bersama, udah pulang. Oh, bagi door prize ya. Oh, banyak kan saya nggak dapat door prize. Kesel banget ya. Kenapa tidak semua dapat? Dikira saya semua dapat, katanya nggak dapat. Ya udah nggak apa-apa. Kita nggak dapat dari Hoblis, nggak ada yang dapat di kemarin. Yang dapat dari mana ya? Dari Cirebon dapat, dari Eretan, Ibu Bumbar Indramayu dapat. Ya udah, dapat papelan, dapat setrikaan, dapat reskup, senang ya. Walaupun begitu juga ya sapu, apa itu lucu deh gitu. Saya merasakan bener ya. Ketika ada satu gereja yang diberkati Tuhan, gereja itu mulai memikirkan untuk hal-hal di luar gereja. Makanya kita harus jadi gereja yang diberkati Tuhan, supaya kita nggak mikirin diri sendiri. Kurang, jadi iman kurang, apa kurang ini kurang itu kurang. Tapi kalau kita sudah diberkati Tuhan, jemaatnya sudah diberkati Tuhan, kita punya event, kita punya satu karya yang besar untuk memberkati orang lain. Siapa yang di gerejanya belum punya alat musik sama sekali? Ada loh yang perintisan tuh belum punya gitar sama sekali. Jadi kok gerejanya pakai apa? Pakai tepuk tangan, dikasih gitar, dikasih keyboard, terus dikasih apa lagi? Banyak alat musik yang dibagi-bagikan, tapi untuk gereja-gereja tidak punya alat musik yang perintisan di rumah-rumah kayak gitu. Dikasih, puji Tuhan ya saudara. Saya juga merasa diberkati saat itu. Kita bilang sama rombongan dari Hoblis, jangan makan banyak-banyak. Emang kenapa? Nanti kita nggak bisa jajan di Cirebon. Kalau saya pesannya begitu, kalau makan banyak di tempat orang rugi. Kenapa kita duduk dari sini Hoblis ke Cirebon, makannya cuma makan itu doang kan rugi ya. Tapi kalau kita jalan ke Cirebon, kita jajan itu, semua jangan, biarin aja. Buat orang yang nggak semeja sama kita, bukan golongan aja, biar mereka aja makan. Kita jajan, gitu ya. Dan semuanya terberkati saat itu. Dan satu hal yang saya pikirkan begini, kalau sesuatu kita diberkati,
kita siap untuk memberkati. Ya, kalau kita diberkati, kita siap diberkati. Ada satu firman Tuhan yang ini saya ambil dari apa ya? Dari satu makanan. Rika-riko di Ambon. Ini ragu. Kalau ragu rugi. Pernah ada ikut, padahal dulu ada super deal apa ya? Ya, acara kuis super deal. Ya, kamar-kamar itu loh. Pasti kalau ragu-ragu, jauh dia dapatnya ya. Tapi kalau yang pasti ini, gitu nanti dapatnya yang besar, mobil kek, atau motor kek, apa itu kan gitu ya. Itu super deal ya, saya jadi ingat itu. Ragu, rugi. Kita akan baca firman Tuhan pada saat ini. Kita akan baca di dalam firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti, ayo ulang lagi ya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Be yourself, gitu kan orang bilang gitu ya. Be yourself. Tapi ini Elia sama seperti kita. Jadi kita sama Elia. Jadi bukan be yourself, bukan saya gitu ya, bukan. Elia adalah manusia biasa dan sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh ngapain? Berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Kisah Elia itu ditulis dalam 1 Raja-Raja di Perjanjian Lama. Yakobus, tokoh doa, menuliskan di dalam surat Yakobus di Perjanjian Baru. Jadi hal yang lama itu belum tentu jelek, dan hal yang baru itu belum tentu jelek juga. Semua harus saling mendukung. Kalau firman Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu ada benang merahnya. Saudara kalau mau belajar kitab-kitab lain itu hanya comotan. Tetapi firman Tuhan dari Perjanjian Lama sampai pada Perjanjian Baru itu ada benang merah yang saling menyambung. Dari awal Kejadian dan diakhiri oleh Wahyu, pengakhiran segala sesuatu. Jadi Yakobus berkata bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Pernah putus asa, pernah capek, pernah sakit, pernah depresi, bahkan dia mau bunuh diri. Karena aku nggak bisa Tuhan, kau panggil aku seorang nabi, tapi aku nggak bisa, aku nggak mampu Tuhan. Lebih baik aku dimatikan saja Tuhan. Sampai pada saat itu Elia terus dipelihara oleh janji firman Tuhan melalui perkataan firman Tuhan bahwa kamu adalah nabi, utusanku untuk menyampaikan kepada seluruh umat Israel yang pada saat itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa? Raja Israel si Ahab punya istri cantik jelita banget. Namanya siapa? Raja Ahab punya istri cantik jelita banget, tapi sifatnya juga cantik banget. Namanya siapa? Ayo remaja sekolah minggu. Dengar sekolah minggu. Remaja bisa siapa? Isabel, istri yang cantik jelita, istri yang smart, istri yang pintar, yang bisa menguasai kerajaan Ahab itu jadi banyak, jadi besar. Tapi dia jahat, licik, dan culas. Kenapa? Dia mengajak seluruh Israel untuk menyembah kepada berhala.
Dia seorang ratu, dia pakai kekuasaannya untuk menyembah berhala. Dia pakai kekuasaan suaminya untuk dia pakai untuk menyembah berhala dan mengajak orang banyak untuk berpaling dari Allah Yahweh, berpaling kepada Allah-Allah lain. Supaya apa? Supaya nabi-nabi Tuhan dibunuh dan dibinasakan. Didirikanlah semua patung-patung, didirikanlah semua rumah ibadah berhala-berhala, dewa-dewa. Dan Isabel yang cantik jelita dan pintar itu mengambil hati rakyat, mengambil hati banyak orang, bahkan mengambil hati suaminya. Tanpa sadar, Ahab menjadi orang yang terpengaruh sehingga dia tidak datang kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Makanya Elia saat itu diutus oleh Tuhan untuk memberitakan satu bencana yang besar, yaitu apa? Berdoalah sama Elia di depan Ahab, katakan bahwa aku ini akan berdoa, hujan tidak akan turun 3,5 tahun. Bayangin saudara, kita di sini kalau nggak hujan 3,5 tahun kayak apa kira-kira ya? Kita kan harusnya 6 bulan ya nggak hujan, 6 bulan hujan, 6 bulan nggak hujan. Tapi ini puasa ini memang luar biasa ya, hujan terus ya, adem jadi ya. Nah itu sampai malam banjiran. Biasanya kalau udah bulan puasa itu masih panas, terik, kasih Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa daripada Nabi Elia. Kalau engkau berdoa, tutuplah pintu dan berdoalah. Tapi ketika engkau berdoa, kepikiran gak? Tuhan, iya gak sih? Dijawab gak sih ya doaku? Aku dalam pergumulan begini Tuhan, dijawab gak sih doaku? Kira-kira begitu gak? Ada gak ragu-ragunya? Ada gak bimbangnya? Itu sudah pasti jawab Tuhan, pasti jawab Tuhan. Ayo, yang mana? Ayo, pasti. Ketika kita duduk berdoa sama Tuhan, Tuhan, ada semua, pasti saya tahu, semua ada pergumulan. Kalau orang yang gak ada pergumulan itu yang sudah ada di titik mati. Kalau kita masih hidup ini ada pergumulan, ketika kita berdoa, Tuhan, tolong pekerjaan saya Tuhan. Hari ini saya mau bekerja ini Tuhan. Tapi di hati suka ragu-ragu gak? Sukses gak ya Tuhan? Untung apa rugi gak Tuhan? Capek gak ya Tuhan? Kadang-kadang begitu ya. Tetapi ada hal yang kita ambil daripada si Yakobus ini. Dia manusia biasa walaupun dia nabi. Tapi yang menyebabkan dia jawab doanya adalah sungguh jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan, aku mengerjakan urusanmu Tuhan. Tuhan yang mengerjakan urusan Tuhan. Ya, jangan kita campur tangan turun tangan terus. Nanti Tuhan nggak turun tangan. Ada saatnya kita harus angkat tangan. Saya itu kan diutus Tuhan bukan kepada salah seorang dari orang-orang yang pada zamannya itu. Sampai Elia itu diutus sama Tuhan kepada seorang janda. Janda Safat, bukan janda kaya, janda miskin. Saya ulangi lagi, itu janda miskin yang punya segenggam tepung dan satu setitik minyak. Lina yang terpelihara di kota Hoglis karena percaya pribadi. Aku punya tepung segenggam Tuhan, firman Tuhan, dan aku percaya. Aku tidak ragu-ragu, aku tidak bimbang kepada firman itu. Dan pula itulah hidup, itulah pikiran kita ketika tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tetapi katakanlah kepada Tuhan, ketika aku sungguh-sungguh berdoa, amin, aku pasti mendengar suara Tuhan, dan aku mau melakukan firman Tuhan, dan aku pasti dipelihara Tuhan. Amin. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Saudara, setelah peristiwa
Janda Sarfat itu ditolong Tuhan sama anak laki-laki itu. Tahukah saudara, ketika musim hujan sudah turun, itu Tuhan masih memberkati. Tapi Tuhan tidak memberkati langsung tepungnya jadi satu kontainer, saudara. Terus minyaknya satu kontainer, bukan. Tetap satu genggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli yang tak pernah habis. Kenapa tidak bisa menanam? Ketika hujan turun, harus ada waktu untuk menanam. Ketika waktu menanam, ada waktu pertumbuhan, ada waktu pemeliharaan, dan sampai pada panen. Kira-kira janda itu dipelihara berapa tahun, saya? Lama loh, bisa lebih dari 1 tahun loh. Tapi itu kadang-kadang kita harus menghormati berkat Tuhan. Kita harus menghargai berkat Tuhan, walaupun dalam bentuk tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Saudara jangan pikir satu kontainer Bogasari ngirim kunci biru. Wah, kami jadi senang. Ayo kita bikin di tangan. Kasih minyak goreng 1 truk. Wah, langsung kita jadi tukang gorengan semua ya, enak ya. Gratis tepungnya, minyaknya tinggal dipol. Di situ bukan, saudara. Tetapi ketika sungguh-sungguh berdoa, janda Sarfat ini sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipelihara Tuhan. Ada kalanya hidup kita nggak seperti yang kita doakan pengen yang banyak, tapi biar sedikit pun asal hidup, asal terpelihara, pasti Tuhan tolong saya, pasti Tuhan cukupkan saya, pasti Tuhan adakan buat saya. Itu saja. Tuhan, anak-anakku biarpun tidak makan harus setiap hari pakai daging sampai tahu, tapi sehat Tuhan. Otaknya pintar Tuhan, cerdas gitu loh kan. Itu pemeliharaan Tuhan loh. Belum tentu anak-anak yang setiap hari makan daging sehat. Ya, itulah. Janda Sarfat ini mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan anehnya kenapa Elia jadi bisa ke situ? Untuk meneruskan sebuah doa yang sungguh-sungguh pasti dijawab oleh Tuhan, karena doa itu tidak lagi dalam keraguan. Saudara, ketika Elia juga, janda Sarfat ini ketika musim sudah berlalu, anak janda Sarfat ini sakit. Kalau saudara pelajari lagi, baca lagi firman Tuhan, bukan karena tepung segenggam lagi sama minyak sedikit sudah diberkati Tuhan, anaknya sakit, bahkan meninggal. Apa yang Elia lakukan? Janda ini nangis, anakku satu-satunya laki-laki Tuhan, satu-satunya garis keturunanku, kok bisa meninggal? Elia protes gak sama Tuhan? Dia berdoa, dia protes, Tuhan jangan gitu deh Tuhan. Dia tuh yang membantu pelayananku, dia tuh pendukung pelayananku nomor 1, pendukung pelayananku. Kok ya Tuhan tega ambil anaknya yang laki-laki yang cuma 1 itu, harapan seorang ibu janda adalah anak laki-lakinya yang akan meneruskan garis keturunan dan akan membantu dia ketika dia sudah tua, tempat pautan hidupnya. Kenapa mati? Enggak baik benar dari Tuhan. Ini Tuhan, dia protes loh. Dia berdoa lagi sama Tuhan, dan Tuhan bilang, kamu sembuhkan dia, kamu sembuhkan dia, kamu doakan dia dan akan sembuh. Ceritanya, si anak laki-laki itu ditaruh di kamarnya, langsung ditiduri oleh Elia. Bukan jorok ya saudara, bukan hombreng ya, bukan jeruk makan jeruk. Jangan konotasikan itu. Dia tiduri anak laki-laki itu, dan dia hembusi anak laki-laki itu dengan nafasnya. Akhirnya anak laki-laki itu sembuh, bahkan bukan sembuh, hidup. Kalau janda Sarfat ini tidak mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia tidak sampai pada titik keajaiban Tuhan yang luar biasa. Demikian kita. Kalau kita tidak mau taat sama firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita tidak sampai pada titik keajaiban yang luar biasa. Boleh engkau hidup, tapi hidupmu biasa-biasa saja.
engkau tidak mengalami satu hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang mengalami satu hal yang luar biasa sama Tuhan adalah orang-orang yang mampu bertahan ketika badai kehidupan datang, ketika semua yang buruk terjadi. Tenang Tuhan, aku tenang bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Engkaulah gembalaku yang membaringkan aku di rumput yang hijau. Aku domba Tuhan, butuh rumput. Aku bukan butuh Pizza Hut. Aku tidak butuh Maggi Tuhan. Aku butuh rumput yang hijau dan air yang tenang. Kalau kita pelajari Mazmur 23 itu, rumput yang hijau dan air yang tenang sangat mendalam artinya dalam kehidupan sebuah kehidupan seekor domba dan kawanannya. Jadi itulah saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini berkata di dalam saya akan bacakan ayatnya untuk yang saudara lihat. Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, 1 Raja-Raja ayat 17 ini ayat 22. Bagaimana Tuhan mendengarkan doa atau permintaan Elia. Sudah tak? Oh, ayat 22 ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 22 kan. 22, 23 dan 24. Bagaimana kesaksian tentang anak yang tadi disebutkan, diceritakan sakit dan meninggal. Sudah ketemu? Ya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Jadi lanjut ya. Setelah masa kelaparan, ada masa di mana Tuhan juga masih mendengar doa Elia. Permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat 23. Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakku sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, apa? Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Inilah puncak keajaiban semua hamba Tuhan. Inilah puncak keajaiban semua anak-anak Tuhan. Sampai di titik ini ada pengakuan, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, engkaulah nabi, engkaulah hambaku, dan firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Enggak jereng. Itu yang terjadi saudaraku. Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 113. Bagaimana Mazmur ini menegur kita? 119 ayat 113. Berarti biasanya 112 ya. Oh enggak, benar 113. Orang yang bimbang apa? Hatinya. Orang yang ragu-ragu, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ku benci. Tetapi orang yang percaya pada Taurat Tuhan, ku cintai. Mazmur menuliskan ini, bahwa orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Yesaya 41 ayat 10, di mana kemenangan akan menjadi bagian kita ketika kita tidak menjadi orang yang ragu, ketika kita tidak menjadi orang yang bimbang. Baca sama-sama ayat ini. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab siapa? Sebab aku ini Allahmu, katanya. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku. Membawamu kepada mana? Kebinasaan, kekurangan, kemiskinan, kematian? Tidak, saudara. Tangan kananku akan membawa ke
sampai pada keturunan ketiga dan keempat. Tuhan pelihara. Saudara sudah punya keturunan berapa? Ketiga sampai keempat Tuhan jamin ibu. Berarti cucu, cicit, ya Tuhan jamin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan takut dan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku yang meneguhkan kau, bahkan menolong kau dan memegang kau dengan tangan-tanganmu yang membawa kepada kemenangan. Kalau hari-hari ini kita mulai bimbang, kita mulai ragu-ragu akan Tuhan, yuk kembali lagi. Kita ingat akan Tuhan. Kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan dalam kebaikan-kebaikannya. Walaupun itu terasa sedikit seperti tepung segenggam dari minyak yang sedikit. Berbahagialah ketika kita masih percaya kepada Tuhan. Sebab ada janji firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 6. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Ketika kita meminta sesuatu dalam doa, hendaknya kita meminta dalam iman. 2, 3 kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan dia kemari oleh angin. Kita tidak bisa tinggal di dalam gelombang, tetapi kita harus tinggal di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Dalam firman Allah ini kita catat dalam hati kita. Kalau mulai kita bimbang, kita ragu-ragu, kita tidak percaya, jangan deh, aku harus percaya. Tuhan benci sama orang yang tidak percaya. Harus percaya pada firman, walaupun kenyataannya belum kelihatan. Tapi seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Jangan takut saudara, jangan takut akan hidup ini. Mari kita punya semangat yang baru. Walaupun tubuh saya lemah, saya punya semangat yang baru untuk Vivi dan Via. Kadang-kadang saya capek banget, tapi saya punya semangat yang baru. Kayak ada kekuatan, ada sukacita baru, ada kebahagiaan baru di Tuhan. Tuhan kirimkan 2 jiwa. Anak kita sendiri aja bisa keluar dari kita loh. Tetapi Tuhan masukkan orang lain masuk dalam diri kita untuk menjadi umatnya Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Beri saya kekuatan, beri saya kesehatan, beri saya umur yang panjang. Ini 2 bahkan 3 anak ada di dalam rumah saya. Untuk saya bawa ke dalam rumah Tuhan. Dia akan jadi pelayan-pelayan Tuhan. Dia akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan dia akan diberkati untuk memberkati. Itu sumpah saya dan doa saya sama Tuhan. Kita juga punya semangat yang baru. Walaupun keadaan tidak memungkinkan. Kalau keadaan tidak memungkinkan, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Mami saya meninggal 56 tahun usianya. Sekarang saya 53 mau 54. Berarti umur saya tinggal 3 tahun lagi. Tapi saya percaya sama Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan buat. Saya nggak takut. Bagi saya mati adalah keuntungan. Kalau hidup saya hidup untuk Tuhan. Dan saya mau mengerjakan apa saja. Dan saya tidak akan ketinggalan event apapun Tuhan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang memegang janji kemenangan. Walaupun dunia ini tidak mengatakan ya, tapi Tuhan mengatakan ya. Semangat saudaraku. Jangan dengar omongan orang di luar melemahkan saudara, membuat saudara enggak. Aku mau jalan sama Tuhanku. Aku mau selalu diberkati oleh Tuhanku. Apapun yang terjadi, aku punya anak-anak, aku punya keluarga, aku punya keturunan, aku punya usaha, aku punya pekerjaan, dan Tuhan pasti berkati. Kalau saya punya motivasi seperti itu, apalagi saudara yang lebih jauh lebih muda dari saya, saudara kuat di dalam Tuhan. Karena Dialah yang membawa kita kepada kemenangan, kemenangan, kemenangan demi kemenangan. Benar saudara, kalau saya ingat nabi saya meninggal
3 tahun lagi hidup. Dan saya harus mempersiapkan itu semua. Kalau saya ikut mami saya ya, kalau ikut papi saya ya terima kasih. 78 tahun. Udah bisa ngawinin Moses kali ya. Udah bisa lihat Moses wisuda kali ya. Tapi kalau saya ingat mami saya, waduh, mami saya ada 56 tahun ya Tuhan. Nanti 3 tahun lagi umur saya. Tapi saya tidak ragu Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan. Umur boleh berhenti, tapi semua yang ditabur pasti dituai. Amin. Taburan itu pasti dituai. Taburan yang saya kerjakan, pekerjaan yang saya kerjakan pasti tumbuh dari Tuhan yang pelihara, dan harus ada yang menuai. Siapapun itu orang yang menikmati apa yang menjadi hasil taburan saya, silakan. Dan saya percaya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun yang terjadi, no comment. Semoga saya jalan sama Tuhan. Amin. Dan para pemain musik, sehingga kepada saya menaikkan pujian ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena pujian ini sangat-sangat memberkati kehidupan saya, saudaraku. Yuk kita kuat di dalam Tuhan, di dalam doa kita.
berdoa dengan sungguh-sungguh, dan doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami siap melakukannya dengan sukacita, Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir di dalam rumah ibadah-Mu, Tuhan. Menyiapkan waktu mereka, mengorbankan waktu dan tenaga, mengorbankan keuangan mereka untuk mereka datang karena mereka mencintai Tuhan. Tuhan, berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga, keluarga mereka, anak-anak mereka. Bahkan apa yang kami tidak tahu, Tuhan sedang mereka gumulkan. Tuhan akan menjawab semuanya itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi jemaat Tuhan yang belum hadir juga, Tuhan mau berserta dengan mereka, supaya mereka ingat akan waktu-waktu Tuhan, untuk mereka boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Mu memberkati kami, rumah-rumah yang kami tempati, lingkungan tempat tinggal kami, bahkan Hongkris dan sekitarnya, kota Indramayu, Jawa Barat, bahkan Indonesia, dalam kendali Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam hari ini ketika mereka akan pulang ke rumah masing-masing, Tuhan beserta dalam hidup mereka. Jadikan mereka berkat, jadikan mereka sukacita, jadikan mereka terang bahkan garam dunia di tengah-tengah lingkungan dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ketika kami akan memakan makanan dan minuman, berkati semuanya itu, mendatangkan kekuatan kesehatan bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.